Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Di langit timur, rembulan mengintip dari langit. Di tengah-tengah kesibukan malam, mungkin kita sedang melakukan muhasabah. Di tengah hiruk pikuk di pinggir jalan, kita sedang melakukan permenungan. Ya, ada beberapa hal yang kita sampaikan hari ini menjadi catatan literasi kita dalam kehidupan. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dan coba kita cermati apa sih yang sedang kita jalankan kehidupan ini. Nah, kadang-kadang kita ini terlalu santai dalam kehidupan, tidak melihat situasi dan kondisi. Nah, kadang kita bingung, pada titik tertentu kita nggak nyaman, kita sedih, kita susah gitu loh. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah kita sudah masuk di komunitas? Kadang ketika kita sendiri bengong sepi, padahal konsep kita ini makhluk sosial, bukan hanya makhluk individu. Nah, ketika kita makhluk sosial, maka kita harus ada kegiatan yang positif, seperti misalnya arisan, majelis taklim, kemudian komunitas-komunitas yang lain. Maka bentuklah komunitas, entah itu agama, sosial, atau yang lain. Yang penting komunitas tadi bisa menjadi jaringan network. Seandainya kita kesepian, kita bisa punya teman atau kawan, itu ya. Jadi jangan lupa bangun komunitas, bangun silaturahim, bangun perkawanan gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa sesekali kita tersenyum ya. Syukur bisa tertawa, karena sebenarnya ketika tertawa hidup kita menjadi sehat. Tapi kalau kita nggak tertawa, ya hidup kita jadi sedih, jadi suntuk. Maka ada orang bilang humoris itu sehat, tertawa itu sehat. Yang penting konsepnya jangan berlebihan ya. Yang penting jangan berlebihan. Nah, gunakan humor untuk mencerahkan sebuah situasi yang sulit. Ketika situasi sulit, kita harus tersenyum, kita terus tertawa. Jangan dibuat tegang. Jadi coba relaksasi ya. Relaksasi dengan humor, tenangkan dengan pikiran kita ya. Jadi tawa itu melarutkan ketegangan, menghilangkan stres dan depresi. Dan tawa bisa mengurangi sakit. Loh, kenapa begitu? Dengan tertawa mengurangi rasa sakit dengan melepaskan endorfin yang lebih kuat dibandingkan morfin. Begitu kata ahli medis, ahli kesehatan ya. Ya. Jadi humor membantu menggabungkan kedua bagian otak. Otak kiri ya digunakan untuk memecahkan isi sebuah lelucon, sedangkan otak kanan berfungsi menafsirkan apakah itu lucu atau tidak ya. Jadi gunakan tertawa itu sesekali untuk membuat situasi untuk tidak depresi. Dan bagaimana saat kita dalam sulit ya, kadangkala jangan lupa silaturahim itu memancing kita untuk mendatangkan teman. Jangan lupa kita tanya pada ahlinya. Jangan lupa kita tanya pada teman kita yang tidak tahu. Kalau terpaksa, mintalah bantuan pada teman kita ya. Ingat itu, teman itu menjadi aset, asalkan teman itu menjadi positif ya, yang menguatkan kita, bukan menghancurkan kita. Begitu. Nah, sekali lagi ya, mari kita buat situasi dan kondisi agar menjadi nyaman. Bagaimana dengan keluarga kita? Oh, misalnya ada anak yang gak nyaman, mari kita sentuh anak kita, hilangkan depresi, pahami tentang ketakutan, kenapa kok takut. Nah, mari kita pelajari, buatlah fase aman dan nyaman pada anak kita. Sementara begitu, catatan kecil kita,
buatlah situasi menjadi aman dan nyaman. Semoga baik-baik saja situasinya. Masih bersama Sukamto Sastro di Muncul Channel. Assalamualaikum.